Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Fau. Bagaimana kabarnya Bu Dini hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Fau gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah seperti biasa sih Bu ya. Begini deh. Kenapa Bu? Terlihat dari ekspresi mukanya kayaknya sedang ada masalah ya Bu ya? Atau gimana nih Bu? Kayaknya kok lesu Iya banget. sih. Ya sebenarnya saya punya masalah sih Bu. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih Bu. Kira-kira Ibu luang nggak ya hari ini waktunya? Alhamdulillah untuk hari ini saya ada jam kosong nih Bu. Gimana? Ada yang mau dibicarakan? Ya Alhamdulillah kalau gitu. Kebetulan memang saya tuh udah lama nih pengen cerita ke Bu Dini terkait permasalahan murid saya di kelas. Jadi saya tuh punya siswa satu yang berkebutuhan khusus Bu Dini. Nah masalahnya tuh anak ini tuh berkebutuhan khususnya tuh aktif banget sampai benar-benar tuh proses pembelajaran tuh keganggu gitu. Jadi pembelajaran juga tidak efektif. Saking aktifnya anak ini ya berlarian ke sana kemari. Selain itu juga eh selain aktif, ya kemampuannya juga memang baca juga belum bisa, berhitung juga belum bisa. Jadi agak ini juga sih, masalah juga gitu Bu buat saya nih. Lagi saya pikirin nih gimana ya solusinya, baiknya seperti apa gitu Bu Din. Oke, baik. Jadi Bu Fau itu ingin menceritakan keadaan di kelasnya ini ada seorang anak ABK gitu ya Bu ya yang mengganggu Mm-mm. teman-temannya ketika belajar, kemudian juga dianya juga tidak fokus mengerjakan tugas gitu ya dan tidak selesai akhirnya mengerjakan tugas-tugasnya ya Bu ya. Iya bener banget Bu. Oke, jadi Jadi agak ya bikin masalah juga sih gitu. Jadi tidak kondusif gitu di kelas juga. oke, baik. Jadi, gimana Bu? Dari pertemuan kita hari ini, harapan apa yang Bu Pau harapkan gitu dari percakapan kita kali ini, Bu? Hmm, yang saya harapkan sih pastinya dari percakapan kita tuh saya bisa mendapatkan solusi, pencerahan, apa yang harus saya lakukan terkait siswa ABK ini di kelas gitu, Budin. Ya mudah-mudahan sih eh, bisa ada perubahan gitu sehingga pembelajaran juga bisa lebih efektif. Seperti itu, Budini. Iya, iya, iya. Oke, baik, Bu. Nah, bagaimana sih ini perasaan Bu Fau ketika menghadapi si anak ABK ini yang yang selalu mengganggu teman-temannya di kelas dan dia pun tidak fokus ya mengerjakan tugasnya sendiri. Ya perasaan saya sih sebenarnya agak gimana ya, bingung gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan sebagai guru gitu ya, dan untuk menangani anak ini gitu. Sedangkan memang anak ini tuh bener-bener aktif banget gitu. Di satu sisi saya sudah memberikan tugas agar dia tuh fokus gitu ya. Tetapi tidak sampai 5 menit dia sudah meninggalkan tugasnya dan ya kembali mengganggu teman-temannya gitu. Jadi saya juga agak-agak galau gitu ya sebagai seorang guru tuh. Seperti itu Budin. Oke, baik. Jangan galau-galau dong, Bu. Kalau gurunya udah galau, gimana nanti muridnya nih? Pasti akan ikutan Iya, galau juga ya nantinya ya. makanya saya cerita nih sama Budin nih. Ya, mudah-mudahan dengan Ibu cerita ya, nantinya kita bisa, Ibu bisa menemukan hasil yang terbaik ya, Bu ya. Oke, jadi Mm-mm. menurut Bu Fauzi ya nih, anak murid yang baik itu atau Ibu mendambakan kelas yang seperti apa sih, Bu? Iya, yang pasti sih dalam pembelajaran tuh saya ingin kelas yang nyaman, yang dalam pembelajaran juga
berlangsung dengan kondusif, efektif juga proses pembelajarannya. Ketika saya menjelaskan, siswa dapat mendengarkan dan mengamati dengan baik. Ketika diberikan tugas juga bisa fokus, khususnya untuk anak yang ABK ini ya Budin ya, Iya, iya. minimal dia bisa lebih fokus dalam satu tugas yang diberikan seperti itu dan tidak mengganggu temannya. Lebih kayak gitu sih Budin. Oke, baik. Jadi emang ibu tuh pengennya kelasnya nyaman gitu ya. Jadi anak-anaknya pun, yang Hmm, lainnya pun ikut nyaman ya belajar di dalam kelas gitu ya, Bu. Nah, iya, kalau benar sekali misalkan, Budin. yes, kalau misalkan dikasih nilai nih, Bu, dari 1 sampai 10 terkait anak yang ABK ini dan teman-temannya yang lain. Nah, kelasnya Bu Fauzia itu, menurut Bu Fauzia, anak ini tuh ada di skala berapa sih Bu nilainya? Hmm. Kalau yang saya amati ini Budin, dari perilaku anak ini di kelas, kayaknya sih baru skala 4 ya Budin ya. Karena ya memang tidak bisa fokus gitu. Fokus juga ya hanya sesaat. Setelah itu ya buyar lagi, mulai mengganggu temannya gitu ya. Ya memang belum belum di angka standar juga belum gitu, masih di bawah standar. Oke, baik. Kemudian yang Ibu inginkan ke depannya nanti anak ini dinilai berapa sih Bu? Skala berapa gitu? Ya minimal 6 kali Bu ya, nggak usah muluk-muluk lah ya. Minimal dia bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu ya, nggak usah terlalu langsung loncat 9 gitu. Oke. Minimal dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, bisa fokus sama tugas yang diberikan, seperti itu sih sudah cukup menurut saya. Oke, berarti memang butuh waktu ya Bu ya untuk berproses agar Mhm. bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik. Nah, jadi sekarang nih Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini yang terjadi ya di dalam kelas Bu Fauzia ini gimana Bu? Rencananya sih saya mau panggil orang tuanya, Bu. Yang Oke, pertama, mau menceritakan nih terkait perilakunya selama di kelas seperti apa, terus, perkembangannya juga bagaimana di kelas, dan saya juga punya ide sih, ingin menyarankan kepada orang tuanya untuk tes IQ, Bu. oke, Untuk mengetahui nih anak apakah masih, baik nih bergabung dengan teman-temannya yang ada di kelasnya saat ini, atau dia harus berada di, sekolah yang benar-benar pas khusus ya. dengannya, misalnya sekolah berkebutuhan khusus, seperti itu, Budin. Oke. Tindakan pertama sih seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya, rencananya sebenarnya udah bagus sekali sih rencananya yang Ibu tadi bilang mau mengadakan pertemuan ya dengan orang tua muridnya. Nah, terus juga akan Ibu sarankan untuk anak tersebut tes IQ sehingga mungkin nanti ke depannya Bu Fauzia mengerti ya treatment sesuai yang harus diterapkan ke anak tersebut gitu ya Bu ya. Iya, bener banget, Budin. Mudah-mudahan sih ketika kita sudah berbincang-bincang, sudah berbicara terkait anaknya, dia juga setuju gitu dengan masukan saya, dengan apa yang diharapkan ke depannya untuk anak ini, seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira ada rencana apa lagi nih, Bu? Selain yang tadi Ibu sudah katakan ya, ingin memanggil orang tuanya, Ibu langsung koordinir ini ke orang tuanya gitu. Nah, ada rencana apa lagi terkait cara Ibu untuk mengkondisikan anak tersebut, Bu? Rencananya sih kalau misalnya saya sudah manggil orang tua, sebagai penguatan saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, Bu Rini. Jadi Oke. saya akan berbicara kepada kepala sekolah terkait permasalahan yang ada di kelas, khususnya anak ABK ini. Dan saya minta sih kepala sekolah untuk memanggil orang tua tersebut. Dalam artian ya kepala sekolah memberikan penguatan bahwa
anak ini memang butuh loh tes IQ seperti itu demi ya kebaikan anaknya agar anaknya ini mendapatkan treatment dan kedepannya itu lebih terarah seperti itu Bu Dini. Oke, wah rencananya udah bagus banget nih Bu, udah tertata ya. Pertama tadi manggil orang tuanya, kalaupun misalkan nanti ada penolakan mungkin ya dari orang tuanya, Ibu kemudian rencana selanjutnya yaitu eh, apa ya, konsultasi mungkin ya ke kepala sekolah untuk memberikan penguatan lagi kepada orang tua murid tersebut. Oke, Iya, bagus benar banget nih sekali Bu. Bu Dini. Oke, terus kira-kira kapan nih Bu untuk mulai melaksanakan rencana tersebut, Bu? Rencananya sih secepatnya ya Bu ya. Insya Allah sih besok saya sudah mulai bikin surat panggilan orang tua dan akan saya sampaikan juga kalau bisa sih lusa dia sudah mulai hadir ke sekolah seperti itu untuk membicarakan terkait anak tersebut. Oke, baik. Keren-keren Bu Pau. Untuk semoga rencananya berjalan dengan lancar ya. Kemudian Ya, nih Bu, amin. apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini gitu? Ya komitmen saya sebagai seorang guru tentunya pasti akan memberikan yang terbaik ya Bu untuk anak-anak khususnya untuk anak yang satu ini gitu. Apapun hasilnya jika memang dia sudah tes IQ dan hasilnya memang layak untuk bisa bergabung dengan teman-teman di sekolahnya saat ini ya, saya tentunya pasti akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut gitu. Yes. Ya meskipun tugas-tugasnya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Misalnya dengan memberikan gambar dengan tujuan sih agar anak ini bisa lebih fokus gitu Budin. Dan sekalipun nanti hasilnya dia harus pindah sekolah Ya. memang itu yang terbaik gitu. Jadi dan kami pun dari pihak sekolah tentu pasti akan membantu terkait administrasi dan segala macamnya. Seperti itu Bu Dini. Oke, untuk keseluruhan sebenarnya udah bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan ini juga saya mendukung full untuk rencana yang telah Ibu rencanakan. Kemudian juga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar nih Bu Fau ya. Sesuai harapan ya. Jadi ibunya tenang, murid-muridnya pun di kelas nantinya nyaman dan anak ini pun dapat diberikan treatment sesuai kebutuhannya gitu Bu. Dan orang tuanya pun juga tidak cemas lagi nih akan keberadaan anaknya di sekolah ini. Gitu ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Dini sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih plong, sudah mendapatkan pencerahan, masukan juga alhamdulillah sudah ada eh, kedepannya tuh insya Allah sudah punya rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk anak ini seperti Oke, sama-sama Bu Pau. Tetap semangat ya Bu Pau. Semoga itu. kita selalu menjadi guru yang terbaik dan dapat mencetak generasi Amin. penerus yang berkompeten gitu ya Bu ya. Amin Ya, ya siap. robbal alamin. Semoga kita juga dapat menjadi guru yang terbaik untuk murid-murid kita agar mereka semua menjadi yang terbaik. Amin. Ya, semangat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dini. Ya, dengan senang Assalamualaikum. hati. Waalaikumsalam.